Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kawan-kawan sobat link semua? Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kebermanfaatan, semoga diberikan kenikmatan dalam menjalankan seluruh ibadah pada bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi sebuah momen untuk kita menjadi jauh lebih baik lagi dan menjadi istiqomah, sehingga ibadah yang kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini bisa terus dipertahankan, bisa terus ditingkatkan pada bulan-bulan selanjutnya pula. Baik teman-teman semua, baik kawan-kawan semua, di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang bagaimana hikmah perjanjian Hudaybiyah, dan kita coba refleksikan pada saat kita menjalankan ibadah bulan puasa pada bulan Ramadan ini. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum Quraisy. Perjanjian ini dilakukan pada tahun 6 Hijriah, saat kaum muslimin ingin melakukan ibadah umroh ke Mekah dan berusaha digagalkan oleh kaum Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah ini terdiri dari 4 poin, mana di dalam perjanjian ini begitu sangat menentukan kiprah dakwah dari kaum muslimin. Efek dari perjanjian Hudaybiyah pada awalnya menimbulkan rasa kekecewaan pada sahabat-sahabat Rasulullah pada kala itu, karena dianggap dalam perjanjian ini, ketika membuat perjanjian ini, kaum muslimin dianggap lemah, dianggap menyerah, padahal pada kala itu kaum muslimin memiliki kekuatan untuk berperang yang sangat besar. Tapi Rasulullah memilih untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah dan tidak melakukan peperangan. Perjanjian Hudaybiyah dilakukan dengan ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah memerintahkan untuk Ali bin Abi Thalib menuliskan perjanjian Hudaybiyah, dan kaum Quraisy mendelegasikan Suhail untuk berdiskusi bersama kaum muslimin pada saat itu untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Sebelum kita menjelaskan 4 poin dari perjanjian Hudaybiyah, kita coba untuk menjelaskan juga bagaimana proses pembuatan perjanjian Hudaybiyah ini. Dalam perjanjian Hudaybiyah, awalnya Rasulullah memerintahkan untuk Ali bin Abi Thalib menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Suhail menolak untuk mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Suhail menyarankan untuk mengganti Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismika Allahumma. Selain itu, Rasulullah juga menyarankan untuk Ali bin Abi Thalib menulis perjanjian ini dibuat oleh Muhammad utusan Allah. Tapi lagi-lagi Suhail menolak dan menyarankan untuk mengganti Muhammad utusan Allah itu mengganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Di sini yang merasa sahabat-sahabat Rasulullah merasa bahwa kenapa harus mengalah, kenapa harus seakan menyerah menerima saran yang diberikan oleh kaum Quraisy lewat Suhail ini. Lalu kita membahas 4 poin dari perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, poinnya adalah tidak atau gagalnya kaum muslimin untuk melakukan ibadah umrah pada tahun itu dan akan melakukan ibadah umrah pada tahun depan. Lalu poin kedua, adanya gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Dan yang ketiga, dibebaskannya untuk kaum Quraisy atau penduduk Mekah untuk memegang kepercayaannya masing-masing, tidak dipaksakan, tidak dikucilkan, dan lain sebagainya. Dibebaskan untuk
jika memang ada yang dibebaskan untuk menjadi seorang muslim, tidak perlu bersembunyi-sembunyi lagi mengakui bahwa seorang muslim, dan pun Rasulullah dan kaum muslimin lainnya dibebaskan untuk berdakwah karena terjadinya gencatan senjata juga, seperti poin kedua. Poin keempat adalah jika ada kaum Quraisy yang ingin mengikuti Rasulullah, itu perlu izin dari walinya. Dan sedangkan jika ada pengikut Rasulullah yang ingin kembali ke pelukan atau kembali mempercayai apa yang dipercayakan oleh kaum-kaum Quraisy, itu tidak perlu izin dari Rasulullah. Dan ini sempat dipertanyakan juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Dengan itu, dengan perjanjian Hudaybiyah ini sudah diberlakukan, maka sudah pasti bahwa kaum muslimin tidak jadi untuk melakukan ibadah umrah pada tahun itu. Dan inilah yang menimbulkan rasa kekecewaan dari sahabat-sahabat, karena sudah sangat senang, sudah sangat excited, sudah sangat menunggu-nunggu ibadah umrah, namun harus gagal karena perjanjian Hudaybiyah ini. Lalu tidak terkecuali Umar bin Khattab, sahabat Umar, yang mempertanyakan kenapa seakan harus mengalah, menyerah, padahal kita bisa saja berperang dan menang untuk melakukan ibadah umrah dan untuk bisa menang melawan kaum Quraisy dan lalu melakukan ibadah umrah pada saat itu. Singkat cerita, Umar bin Khattab mempertanyakan hal ini, kenapa harus melakukan perjanjian Hudaybiyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita seakan mengalah, padahal mereka kitalah yang membawa kebenaran, mereka yang membawa kesalahan, kebatilan. Rasulullah bertanya juga kepada Umar, apakah aku menjanjikan bahwa kita akan melakukan ibadah umrah pada tahun ini? Sahabat Umar menjawab, tidak. Baiklah, bersabarlah Umar, bersabarlah bahwa kita akan melakukan ibadah umrah dan tawaf di tahun depan. Sahabat Umar tidak puas dengan jawaban dari Rasulullah, langsung menanyakan pertanyaan yang sama kepada Abu Bakar, pada sahabat Abu Bakar. Dan jawaban dari sahabat Abu Bakar sama. Jawaban dari sahabat Abu Bakar sama dengan apa yang dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menambahkan, sahabat Abu Bakar mengatakan, ikutilah apa yang beliau perintahkan, dan jauhilah larangannya hingga meninggal dunia. Sungguhnya beliaulah, ya Rasulullah lah, yang membawa kebenaran. Nah, dari situ sahabat Umar merasa bersalah, meminta maaf, dan melakukan sedekah sebanyak-banyaknya sedekah. Dan tidak lama kemudian surah Al-Fat turun yang memberitakan bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Surah Al-Fat adalah yang berarti kemenangan, dan dalam surah tersebut menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kemenangan, bukan sebuah kekalahan. Karena memang bisa saja pada saat itu kaum muslimin melakukan peperangan dengan kaum Quraisy demi melakukan ibadah umrah di Mekah. Tapi pada saat itu kaum muslimin sama sekali tidak membawa perbekalan untuk melakukan peperangan, hanya membawa perbekalan untuk melakukan ibadah umrah. Sehingga jika misal melakukan peperangan pada saat itu, sudah pasti akan banyaknya korban jiwa, akan banyaknya pertumpahan darah dari kaum muslimin. Sehingga inilah buah kesabaran, dan terbukti dari setelah perjanjian Hudaybiyah ini diberlakukan, bertambahnya 10.000 prajurit dari kaum muslimin. Dan poin terpenting adalah poin yang nomor 3 pada perjanjian Hudaybiyah, dibebaskannya untuk beragama. Yang pada saat itu kaum muslimin di Mekah, kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah itu masih bersembunyi-sembunyi untuk mengakui keislamannya, tapi ini dibebaskan. Sehingga inilah
dibebaskan untuk melakukan, untuk beragama, dibebaskan untuk memeluk keyakinannya, sehingga bertambahlah kaum muslimin dengan begitu banyak. Adalah buah kesabaran, dan dengan kesabaran itulah Allah selalu ada. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan sama dengan apa yang kita jalani pada bulan ini. Bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang sangat penuh kesabaran untuk kita sebagai hamba. Kita harus sabar dalam menahan hawa nafsu, dalam menahan amarah, dalam menahan lapar dan haus dan sebagainya, sehingga kita akan menjemput kemenangan yang akan kita hadirkan, yang akan kita dapatkan pada akhir setelah bulan Ramadan ini. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa semoga kita di sini bisa terus istiqomah dalam menjalankan ibadah yang kita coba tingkatkan di bulan Ramadan ini. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan selanjutnya kita mencoba untuk istiqomah. Semoga teman-teman dan kawan-kawan semua bisa terus istiqomah dalam menjalankan apa yang kita jalani di bulan Ramadan ini, dipertahankan, ditingkatkan, dan semoga bisa disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Mohon maaf bila ada salah perkataan maupun perbuatan dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi